Dua bakal cagup bersaing di Pilkada Kaltim 2024 yakni Isra Nur dan Rudy Masud. Bulan September 2024, persaingan antara Isra Nur Hadi Mulyadi dan Rudy Masude Seno Aji di Pilkada Kaltim 2024 sudah mulai dipetakan lewat survei. Salah satu lembaga yang merilis hasil survei Pilkada Kaltim 2024 terbaru bulan September ini menjadi gambaran persaingan Isra Nur dan Rudy Masud. Berstatus petahana, Isra Nur kembali menggandeng Hadi Mulyadi di Pilkada Kaltim 2024. Melawan Rudy Masud yang berpasangan dengan Seno Aji. Bakal paslon Rudy Masud Seno Aji mendapat dukungan dari banyak partai, sementara Isra Nur Hadi Mulyadi akhirnya memastikan maju Pilkada Kaltim 2024 di detik-detik jelang pendaftaran. Akhirnya, bakal paslon Isra Nur Hadi Mulyadi maju Pilkada Kaltim 2024 dengan dukungan PDIP, Demokrat, Gelora, Hanura, Partai Umat, dan Perindo. Sementara Rudy Masude Seno Aji mendapatkan dukungan dari Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, PSI, PBB, Partai Buruh, Partai Garuda, PKN, dan Partai Prima untuk berkontestasi di Pilkada Kaltim 2024. Baik kubu Isran Hadi maupun Rudy Seno telah mengumumkan tim suksesnya. Lembaga survei dari Timur Barat Research Center, TBRC, merilis hasil survei Pilkada Kaltim 2024 yang memotret persaingan Isra Nur yang berstatus petahana dan penantangnya, Rudy Masud. TBRC menggelar survei Pilkada Kaltim 2024 ini mulai 28 Agustus hingga 7 September 2024 yang berarti setelah pendaftaran bakal paslon. Perihal ini, pada tingkat elektabilitas dengan pertanyaan terbuka, TBRC mensimulasikan dua pasangan Cagup-Cawagup Kalimantan Timur pada responden dengan pertanyaan, apabila Pilkada dilaksanakan hari ini, hasilnya, pasangan Rudy Masude Seno Aji unggul dengan tingkat elektabilitas 47,9%. Sementara itu, pasangan Isra Nur Hadi Mulyadi memperoleh 31,4% dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 27%, kata Direktur Eksekutif TBRC Johannes Romeo dalam keterangannya, Senin, 9 September 2024. TBRC juga melakukan simulasi pertanyaan tertutup menggunakan kertas kuesioner yang berisikan nama dan gambar kedua pasangan Cagup-Cawagup. Dengan pertanyaan, jika Pilkada digelar hari ini, pasangan mana yang Anda pilih? Hasil tabulasi data survei menunjukkan pasangan Rudy Masude Seno Aji dipilih sebanyak 58,2%. Lalu pasangan Isra Nur Hadi Mulyadi sebanyak 33,6% dan yang tidak memilih sebanyak 8,2%, kata Johannes. Namun, lanjut Johannes, untuk persentase tingkat popularitas atau penerimaan terhadap kedua pasangan calon gubernur-wakil gubernur, hasil survei menunjukkan bahwa pasangan Isra Nur Hadi Mulyadi berada pada titik tertinggi. Tercatat sebanyak 82,9% masyarakat Kaltim telah mengenal pasangan tersebut. Sedangkan, tingkat keterkenalan pasangan Rudy Masude Seno Aji berada di angka 71,7%. Menurut Johannes, hal ini wajar karena Isra Nur Hadi Mulyadi merupakan pasangan petahana. Akan tetapi, dalam hal tingkat kesukaan masyarakat terhadap kedua pasangan ini, survei menemukan bahwa pasangan Rudy Masude Seno Aji disukai oleh 79,3% masyarakat Kalimantan Timur. Sedangkan pasangan Isra Nur Hadi Mulyadi hanya disukai oleh 49,1%, kata Johannes. Dikatakan, rendahnya tingkat kesukaan masyarakat Kaltim terhadap petahana ternyata berkaitan erat dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana selama memimpin Provinsi Kaltim. Temuan TBRC menunjukkan bahwa 62,7% masyarakat Kaltim tidak puas dengan kinerja pemerintahan Isra Nur Hadi Mulyadi, sementara 32,7% menyatakan puas, dan 4,6% tidak memberikan pendapat. Secara umum, lanjut Johannes, jika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja petahana rendah, maka peluang untuk menang pada pilkada berikutnya akan sangat kecil. Ditambahkannya, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja petahana Isra Nur Hadi Mulyadi juga tampak pada aspek ekonomi wilayah. Perekonomian daerah yang masih mengandalkan sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan penggalian, dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif serta belum optimalnya pemerataan dan pengembangan layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung ekonomi. Begitu kesimpulan survei ini, katanya. Dijelaskan, survei TBRC digelar pada 28 Agustus hingga 7 September 2024, menyasar 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur dengan teknik sampling multistage random sampling. Survei melibatkan 1.450 responden dengan rentang usia 17-70 tahun. Dan menghasilkan margin of error 57% pada tingkat kepercayaan 95%. TBRC menggunakan metode survei wawancara tatap muka langsung dengan responden sehingga kevalidannya dapat lebih dipertanggungjawabkan, ucapnya. Terkait hasil survei TBRC tersebut, pengamat politik Enurikal Dikri menilai,
Hal itu menunjukkan bahwa petahana dinilai masyarakat kurang meyakinkan. Ketidakperkasaan pasangan petahana ditunjukkan melalui simulasi elektabilitas yang kalah dari pasangan Rudi Masudeseno Aji. Sehingga elektabilitas yang kurang meyakinkan ini membuat petahana berpotensi tumbang sekaligus menjadi alarm bahaya bagi mereka. Menurut Rikal, faktor utama yang menyebabkan posisi petahana tidak kuat dalam temuan survei TBRC adalah persepsi masyarakat tentang keberhasilan dan kepuasan terhadap kinerja Isra Nur Hadi Mulyadi yang berada di bawah 50%. Ini merupakan persepsi yang tergolong rendah. Approval rating petahana jauh di bawah 70%, tentu akan berdampak buruk terhadap elektabilitasnya, ujar Rikal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.